rentetan dari doa di penutup surat Ali Imran. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa malidh dhalimin min ansor. Ya Rob, kami sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ini yang kita takutkan dan ini yang kita khawatirkan. Tidak mungkin Allah menempatkan ayat ini itu berdiri sendiri tanpa ada korelasi dari ayat-ayat sebelumnya. Yang kita takutkan ketika kita berdoa pada doa ini, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa malidzalimina min ansor. Yang kita takutkan Bapak Ibu, kita digolongkan kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu bukan hanya orang yang mengambil haknya orang lain. Orang yang zalim itu bukan hanya orang yang berbuat dosa. Orang yang zalim itu bukan hanya yang makan riba. Orang yang zalim itu bukan hanya yang membunuh. Orang yang zalim itu bukan hanya orang yang apa namanya minum khamr. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita wa malidzalimina min ansor. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang zalim ketika kita memisahkan setiap ciptaan Allah itu tidak kita kembalikan kepada kebesaran Allah dan tidak menambah iman kita. Tidak menambah iman kita. Maka ketika kita berdoa dengan doa yang ke-22 ini, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah, mengajarkan kepada kita kalau kita sampai digolongkan kepada orang zalim dan kita dihinakan oleh Allah di dalam kehidupan akhirat kita, maka itu kerugian yang besar dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara kemuliaan Bapak Ibu dan kehinaan, itu ukurannya jangan dilihat dari ukuran manusia. Jangan dilihat dari ukuran manusia. Tapi lihatlah kemuliaan dan kehinaan itu dilihat dari ukurannya Allah. Dari ukurannya Allah. Kita harus ingat Bapak Ibu apa yang disampaikan para ulama. Disampaikan oleh para ulama. Berapa banyak orang yang dalam kehidupan dunia wa kam min masyhurin fid dunya majhulun fis sama wa kam min majhulun fid dunya masyhurin fis sama. Bapak Ibu paham apa yang disampaikan para ulama ini? Wa kam min masyhurin fid dunya majhulun fis sama. Wa kam min majhulun fid dunya masyhurun fis sama. Berapa banyak orang yang tidak masyhur. Berapa banyak orang yang masyhur di dalam kehidupannya, tapi dia menjadi orang yang majhulun, tidak terkenal di pintu langit. Berapa banyak hari ini kita temui, Bu? Karena ukuran kemuliaan kita itu bukan ukuran kemuliaan di hadapan manusia. Ukuran kehinaan kita bukan ukuran kehinaan di hadapan manusia. Tapi yang kita harapkan kemuliaan dan kehinaan itu adalah Allah yang menjadi tolak ukurnya. Berapa banyak orang yang dalam kehidupan dunia itu masyhur, terkenal di mana-mana, dari barat sampai timur terkenal, dari selatan sampai utara terkenal, tapi namanya itu tidak nyaring di antara penduduk langit, tidak pernah disebut oleh para malaikat. Berapa banyak hari ini orang itu yang kita tahu betul dari timur ke barat itu wah masyhur, namanya mungkin penjuru dunia itu ngerti dari timur ke barat, dari selatan ke utara ngerti. Tapi berapa banyak yang namanya masyhur di dalam kehidupan dunia tapi tidak majhulun fisama, tidak disebut di antara penduduk langit. Kan ini tidak kita harapkan. Yang kita harapkan apa? Wa kam min majhulun fid dunya masyhurun fisama. Nama kita nggak perlu terkenal Bu dalam kehidupan dunia. Tidak perlu kita mencari popularitas. Tidak perlu kita mencari banyak dikenal orang dari ujung timur sampai ujung barat. Tidak perlu kita mencari penilaian dan penghargaan dari makhluk. Banyak orang yang tidak terkenal tuh di dalam kehidupan dunia. Tapi namanya itu nyaring di pintu langit. Namanya itu disebut-sebut oleh para penduduk langit. Ini yang kita harapkan. Kemuliaan kita
Dan kehinaan kita itu bukan di hadapan makhluk, tapi adalah di hadapan Allah, di hadapan Allah. Dan ketika Allah itu sudah menghinakan kita, siapa yang bisa menjadi penolong kita? Ini yang ditekankan di doa ini. Rabbana innaka man tudkhilin naro faqad ahzaitah wa malidzalimina min ansor. Kalau kita sudah dihinakan oleh Allah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan akhirat kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong. Maka di dalam surat Al-Hajj Allah menyampaikan wa mayyuhinillahu wa malahu mim mukrim. Kalau Allah itu sudah menghinakan seorang makhluk, siapa yang mampu memuliakan? Tidak ada. Dan yang kita takutkan dari doa ini, yang kita harapkan dari doa ini, Rabbana innaka man tudkhilin naro, itu jangan engkau masukkan kami itu ke dalam neraka faqad ahzaitah, dan itu adalah orang-orang yang telah engkau hinakan. Jangan sampai hubungan dengan ayat tadi, ketika kita diberikan akal, diberikan pikiran, dari semua penciptaan Allah tidak menjadikan iman kita bertambah, tidak menjadikan kita orang yang berpikir, dan tidak mengembalikan semua tadi ulul albab tadi, dan kita itu dihinakan oleh Allah kalau tidak menggunakan pikiran kita, tidak menggunakan akal kita untuk berpikir. Doa ini Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita itu mengajarkan kepada kita agar kita dijauhkan dari orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Karena ketika kita sudah dihinakan oleh Allah, tidak ada siapapun yang bisa menolong dari manusia. Wa may yuhinillahu wa malahu mim mukrim. Siapa yang sudah dihinakan oleh Allah, maka tidak ada penolong satupun bagi dia. Kalau kita dihinakan makhluk, Bapak Ibu, mungkin kita masih punya harapan bagi orang yang beriman. Yang hari ini merasa terhina dalam kehidupan dunia, bagi orang beriman tidak ada masalah. Masih ada Allah, masih ada liga kedua. Yang kita harapkan kemuliaannya di dalam kehidupan akhirat kita. Kalau hari ini kita merasa terhina, menjadi orang yang paling sempit, menjadi orang yang mungkin nggak terkenal, yang mungkin merasa hina di hadapan makhluk. Kalau kita orang beriman nggak perlu bersedih. Kita nggak mencari popularitas di hadapan makhluk. Tapi yang kita cari apa? Nama kita nyaring dan disebut oleh penduduk langit. Dan kita dimuliakan oleh Allah dalam kehidupan akhirat kita. Maka kita harus belajar dari satu ayat yang menjadikan kita itu ngeri betul, Bapak Ibu. Orang yang kalau sudah dimasukkan dan dihinakan oleh Allah dan dimasukkan dia di dalam neraka, maka kita itu harus takut betul ketika kita dimasukkan ke neraka dan dihinakan oleh Allah. Coba dibaca. Ada yang mau membaca salah satu? Surat Al-Mu'min ayat 40-49. Ini adalah salah satu potongan dialognya penduduk neraka yang sudah dihinakan oleh Allah di dalam kehidupan akhiratnya. Dibaca surat Al-Mu'min ayat 49. Siap. Dibaca Pak. Al-Mu'minun ya? Al-Mu'minun. Al-Mu'min. Pak Al-Mu. Oh, beda dengan Al-Mu'minun ya? Mu'min. Dan sungguh Surat Al-Mu'min ayat 49, Pak Ustaz. Ji. Ya. Norbert mau dibaca. Dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka, yaitu Bani Israel, mendapat petunjuk. Itu Al-Mu'minun, Ibu. Al-Mu'min. Oh, Ya, saya yang baca. Saya yang baca, Ustaz. Boleh, silakan, Bu. Siapa? Bu Aisyah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'min ayat 49. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka, penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. Itu, Ustaz. Ya, betul. Ini adalah salah satu dialog orang yang sudah dihinakan oleh Allah, Ibu. Ini menjadi pelajaran kepada kita. Kenapa kehinaan itu dan kemuliaan itu yang kita harapkan adalah
di hadapan Allah. Kalau kita dihinakan di dalam kehidupan manusia, tidak perlu bersedih itu. Yang penting Allah memuliakan kita. Tapi kalau sudah dihinakan oleh Allah, tidak ada penolong. Doa ini mengajarkan kepada kita, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah. Orang yang sudah engkau masukkan ke dalam neraka itu benar-benar orang yang sudah engkau hinakan, dan tidak ada satupun penolong. Di dalam surat Al-Hajj, wa may yuhinillahu wa ma lahu mimukrin. Kalau Allah sudah menghinakan, maka siapa yang mampu memuliakannya? Dan ini salah satu dialog penduduk neraka yang disampaikan penduduk neraka ketika sudah dimasukkan kepada neraka jahanam. Ini baru neraka jahanam, Bapak Ibu. Neraka jahanam itu neraka yang paling atas. Neraka yang paling atas. Keraknya neraka bagi orang yang munafik. Ini baru neraka jahanam, neraka yang paling atas. Disampaikan di dalam ayat ini apa yang mereka mintakan kepada penjaga neraka jahanam. Ud'u rabbakum, mintakan kepada Rabbmu. Sampai orang yang sudah dihinakan oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka itu nyebut Tuhan, meminta sendiri kepada Allah itu tidak mau. Mereka itu malu mengakui Allah. Sehingga yang mereka sampaikan itu, mintalah kepada Rabbmu. Rabbmu itu siapa? Rabbmu itu ya Allah. Dan mintanya itu kepada penjaga nerakanya. Menyampaikan sendiri kepada Allah itu sudah tidak ada mukanya. Bapak Ibu bayangkan, di dalam kehidupan dunia saja, kalau kita sudah dihinakan sama orang, maka kita pasti akan malu minta sama orang itu. Dan ini sudah dihinakan oleh Allah di dalam kehidupan neraka. Ud'u rabbakum, mintakan kepada Rabbmu. Penduduk neraka ini ngomong sama penjaga neraka jahanam, mintakan kepada Rabbmu, ud'u rabbakum yukhaffif anna yauman minal adzab. Yukhaffif anna yauman, ringankan azab kami satu hari saja. Satu hari saja. Saking hinanya dia di dalam kehidupan akhirat sampai dia ngomong Tuhan saya saja, ngomong langsung sama Allah aja tidak mampu lisannya. Sampai harus diwakilkan kepada penjaga malaikat, penjaga neraka jahanam. Ud'u rabbakum yukhaffif anna yauman minal adzab. Sampaikan pada Tuhanmu itu, ringankan azab kami satu hari saja. Apa yang Allah jawab dari orang-orang yang seperti ini, yang sudah Allah hinakan di dalam kehidupan akhirat? Wa ma'ishahullahu fiha wala tukallimun. Wa mahsyahullaha fiha wala tukallimun. Sudah, kalian diam di situ. Wala tukallimun, dan jangan ngomong sama aku. Bayangkan, ini Allah yang ngomong, Bapak Ibu. Qala isyahu fiha wala tukallimun. Kamu di situ aja. Sudah nggak usah ngomong sama aku. Bu, Bapak, Ibu, kalau kita dihinakan oleh Allah di dalam kehidupan dunia, terus kita mau ngomong, ini saya ambil contoh analogi yang sederhana saja. Kalau kita sudah dimarahin sama ibu kita, kemudian kita ngomong sama ibu kita ngomong, udah kamu diem nak, jangan ngomong sama ibu. Sakitnya di mana hati kita? Sakitnya gimana hati kita? Ketika kita dimarahin sama ibu kita atas kesalahan kita, atas dosa kita yang kita lakukan. Kemudian ibu kita ngomong, diem kamu di situ nak, jangan ngomong sama aku. Kita sudah merasa terhina, sangat terhina dalam kehidupan dunia. Apalagi ini di akhirat. Ud'u rabbakum, sampaikan pada Rabbmu, wahai penjaga neraka. Yukhaffif anna yauman minal adzab, ringankan azab kami satu hari saja. Kemudian Allah berkata, qala isyahu fiha wala tukallimun. Kamu diam di situ. Tidak usah ngomong lagi sama aku. Bagaimana Bu nasib kita kalau Allah sudah seperti itu? Makanya doa ini mengajarkan kepada kita, Ibu, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidzalimina min ansor. Kalau kita sudah dihinakan oleh Allah dalam kehidupan akhirat kita, siapa yang bisa menolong kita? Jangan sampai rentetan ayat ini tidak menjadikan kita itu berpikir terhadap penciptaan Allah. Bapak Ibu tahu ketika ayat ini turun,
penutup surat Ali Imran ini turun, Rasulullah itu ditantang sama orang kafir Quraisy, orang musyrik. Musa itu diberikan tongkat mukjizat bisa membelah langit. Nabi Isa itu bisa diberikan apa? Diberikan bisa menghidupkan orang. Apa yang Allah berikan kepadamu wahai Muhammad sebagai Gunung bentuk Mas. sebagai bentuk mujizatmu? Bisa nggak kamu merubah Bukit Syafa itu menjadi gunung emas? Itu tantangan bagi Rasulullah SAW. Musa diberikan tongkat membelah laut. Nabi Isa bisa menghidupkan manusia. Kok bisa nggak merubah Bukit Safa itu? Ini tantangan. Kemudian malamnya, ketika Rasulullah tidak menjawab karena apapun yang dikatakan Rasulullah itu harus atas wahyunya Allah. Bapak Ibu tahu Nabi Muhammad menangis ketika penutup surat Ali Imran itu turun. Ketika surat Ali Imran turun, dia baru bersama dengan Ibunda Aisyah. Wahai istriku Aisyah, bolehkah aku beribadah malam hari ini? Padahal kulit Rasulullah sudah bersentuhan dengan kulit Ibunda Aisyah. Rasulullah minta izin kepada Ibunda Aisyah. Wahai istriku Aisyah, bolehkah aku beribadah malam hari ini? Sesungguhnya aku sangat senang ketika sudah bersamamu, wahai Rasulullah, apalagi kulitku sudah bersentuhan dengan kulitmu. Tapi malam hari ini aku mengizinkanmu untuk beribadah kepada Rabb-mu. Ibunda Aisyah merekam apa yang dilakukan Rasulullah ketika mengambil air wudhu. Kemudian Rasulullah di sholat-sholatnya menangis, bahkan air matanya itu sudah membasahi pinggangnya. Air matanya itu sudah jatuh ke tanah sampai subuhnya, Bapak Ibu. Menangis sampai subuhnya. Kemudian ketika subuh datang, Bilal mengetuk pintu Rasulullah SAW. Ya Rasul, sudah waktunya sholat subuh. Rasulullah masih keluar rumah beliau dengan keadaan menangis. Kemudian Bilal bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Sesungguhnya malam tadi turun wahyu. Penutup surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, sampai ayat yang ke-200-nya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Sebagai jawaban atas tadi orang kaum musyrikun tadi yang menanya, bisa kamu merubah gunung Syafa tadi menjadi emas? Inna fi khalqi. Inilah yang perlu kita pahami. Dan Rasulullah itu berkata kepada Bilal, sungguh celaka umatku yang ketika ayat ini turun, maka dia tidak menjadi orang yang berpikir terhadap segala penciptaan Allah. Celaka. Dikatakan Rasulullah itu celaka. Kita, umatnya Rasulullah SAW, kalau kita tidak paham penutup surat Ali Imran ini, betapa besarnya keutamaannya, yang menjadikan Rasulullah itu menetes air matanya dari sejak wahyu ini turun sampai subuhnya. Maka Rasulullah itu mengatakan, celaka siapapun yang diberikan ayat ini, dia tidak menjadikan berpikir terhadap semua penciptaan yang Allah ciptakan di dalam kehidupan dunia dan kehidupan langit. Maka Bilal pun ikut menangis pada waktu itu. Kemudian Rasulullah menegakkan sholat subuh. Kalau kita sudah dihinakan oleh Allah, Bapak Ibu, siapa yang mampu menjadikan kita mulia di hadapan Allah? Saya tutup dengan satu kisah, Bapak Ibu. Kisahnya Hajjaj bin Yusuf. Kisahnya Sa'id bin Zubair. Bapak Ibu tahu Sa'id bin Zubair? Bapak Ibu tahu Sa'id bin Zubair? Sa'id bin Zubair itu putranya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu punya putra Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Sa'id bin Zubair, yang berdoa di Hijr Ismail bersama dengan Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, dan semuanya dikabulkan dari 4 pemuda ini. Salah satunya adalah Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair itu kematiannya dibunuh sama yang namanya Raja Hajjaj bin Yusuf.
Hajjaj bin Yusuf itu kegemarannya memang membunuh orang. Kegemarannya memang membunuh orang. Ketika Sa'id bin Zubair menjadi orang yang mau dibunuh, Sa'id bin Zubair menjadi orang yang mau dibunuh, maka Sa'id bin Zubair itu berdoa kepada Allah. Sa'id bin Zubair itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Kemudian dari doa itu tidak menjadikan Hajjaj bin Yusuf itu bergetar hatinya dan takut kepada Allah. Tetap dibunuh yang namanya Sa'id bin Zubair. Apa yang terjadi? Dan Allah berikan kepada Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf setiap malamnya diikutin sama Sa'id bin Zubair. Sampai tidurnya itu ngigo. Sampai sakit parah. Setiap tidurnya itu ngomong, jangan ikutin aku Sa'id bin Zubair. Jangan ikutin aku, dan selalu mengikut sampai sakit parah dan mati. Hajjaj bin Yusuf Allah hinakan karena Sa'id bin Zubair adalah orang yang mulia di hadapan Allah. Hajjaj bin Yusuf di kematiannya, setelah kematiannya, kemudian beberapa saudaranya diberikan mimpi oleh Allah. Di dalam mimpinya beberapa saudaranya Hajjaj bin Yusuf ini ketemu Hajjaj bin Yusuf di tempat yang sangat menakutkan. Di tempat yang sangat menakutkan dan sedang disiksa oleh Allah. Kemudian ditanya oleh para saudaranya, ngapain kamu di situ Hajjaj bin Yusuf? Sungguh apa yang aku lakukan kepada Sa'id bin Zubair menjadikan aku ditimpa azab oleh Allah 70 kali lipat ketika aku membunuh Sa'id bin Zubair. Membunuh Sa'id bin Zubair. Dan tidak ada yang bisa menolongku hari ini, kata Hajjaj bin Yusuf. Kalau Allah sudah menghinakan, kalau Allah sudah menghinakan makhluknya, Bapak Ibu, apalagi sudah dalam kehidupan akhirat, maka tidak ada yang bisa memuliakan. Makanya disampaikan di ayat ini, wa malid dzolimina min ansor, tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang zalim. Makanya ketika kita berdoa dari rentetan doa ini, Bapak Ibu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa man lidzalimina min ansor. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan hati yang terus bisa berpikir, dan kita diberikan oleh Allah itu ulul albab, yang setiap yang kita lihat, nikmat yang kita yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita, menjadikan kita itu berpikir dan menjadikan setiap apa yang kita kerjakan dan apa yang kita peroleh, apa yang kita lihat itu mengembalikan kepada Allah, menjadi ulul albab. Doa yang kedua 22 mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita dihinakan oleh Allah dalam kehidupan akhirat. Ya Allah, jangan hinakan kami. Jangan hinakan kami nanti dalam kehidupan akhirat. Sekiranya kami salah, maka maafkan kami. Jangan hinakan kami. Karena sudah tidak ada yang bisa memuliakan kami dalam kehidupan akhirat kalau Engkau sudah menghinakan kami, ya Allah. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa malid dzalimin min ansor. Kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat orang yang tidak kembali kepada Allah, tidak ulul albab, tidak terlewat dari tafakur kita memikirkan kepada Allah. Kita dijauhkan semuanya dari itu. Jangan menjadikan kita meminta kepada Allah perlindungan agar kita tidak dihinakan oleh Allah. Kalau dihinakan di dalam kehidupan dunia oleh makhluk, sudah tenang aja, Bu. Tenang, Bapak. Karena kemuliaan dan kehinaan kita itu tidak kita sandarkan kepada makhluk, tapi kita sandarkan kepada Allah. Kemuliaan yang kita kejar adalah kemuliaan di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Wa kam min masyhurin fid dunya majhulun fis sama. Wa kam min majhulin fid dunya masyhurun fis sama. Banyak orang yang tidak terkenal dalam kehidupan dunia, tapi namanya nyaring dalam kehidupan akhirat. Banyak orang yang terkenal dalam kehidupan dunia, dari timur barat tahu,
Namanya tahu, nasabnya tahu, keluarganya tahu, tapi namanya tidak pernah disebut di antara para penduduk langit. Mana pilihan kita? Mana pilihan kita? Tidak perlu mengejar popularitas di dalam kehidupan kita. Yang kita pentingkan dan kita butuhkan suara kita, doa-doa kita, nama kita itu nyaring di pintu langit. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan dari dua doa ini. Nanti insya Allah pekan depan dua doa lagi, yaitu Rabbana inana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana yang ke-24-nya Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu yang akan kita tadaburi. Semoga hafalan kita dari penutup